Ya, pemirsa, lalu seperti apa kejadian pada saat itu kami ajak Anda tersambung bersama dengan Mbak Des Rumiarti, salah satu saksi mata sekaligus istri dari oknum polisi. Selamat siang, Mbak Des. Selamat siang, Mbak. Oke, Mbak Des, ini berarti ada di dalam video yang beredar ini ya, Mbak. Mungkin bisa diceritakan, Mbak, apa sebetulnya yang terjadi sehingga memicu peristiwa tersebut, Mbak Des? Ya, Mbak. Awal cerita pertama kali kita bersama keluarga, anak 2 orang bersama suami, niatnya mau berbelanja di Mall Matahari PS Palembang. Sembari berbelanja, kami berjalan berdua, terus diiringi 2 orang cowok yang berbadan kekar. Terus cowok tersebut mencolek bau suami saya, bilang, "Bang, kenal nggak sama saya?" "Siapa ya?" kata suami. "Oh, abang lupa, mungkin abang lupa teman lama." Ya mungkin saya lupa. Terus di saat ada pembicaraan mereka bertiga, saya keluar dari suami menghampiri anak. Saya kira mereka berteman. Di dalam perbincangan mereka, saya mendengarkan sayup-sayup cerita. Dia bilang, "Bapak berbohong." Terus saya menghampiri suami bilang, katanya, "Nggak apa-apa, Ma." Terus aku bilang, "Apa sih, Pak, yang dibicarakan sama mereka?" Dia bilang, katanya, "Kendaraan yang kami pakai ini bermasalah dengan leasing." Terus suami bilang, katanya, "Kami tidak bermasalah dengan leasing." "Ya sudah, kalau kita mau cerita kayak gini, kita keluar aja dari sini," bilang suami. Terus yang 2 orang tadi keluar dari mall, beserta kami juga ikut keluar. Terus waktu keluar mall kami nggak bertemu lagi bersama 2 orang tadi. Menuju ke parkiran, niat mau kembali ke dalam mobil. Di saat itu mobil dikelilingi oleh kurang lebih belasan orang, 12 orang lebih kayak gitu. Terus aku pun panik, bilang sama suami, "Pak, itu kok mobil rame dikelilingi sama orang?" "Oh, itu mungkin tadi komplotan mereka yang di atas 2 orang tadi." Terus suami tidak menghiraukan, bilang, "Saya beserta anak-anak, udah kita masuk aja ke mobil." Terus kami masuk ke mobil, belum sempat masuk ke mobil, udah diserang sama mereka tadi yang orang belasan. Mereka bilang, "Maaf Pak, mobilnya katanya masalah dengan leasing." Terus suami bilang, "Kok bisa kalian bilang kayak gitu? Mana SNK-nya?" bilang, kata suami kan, "Coba lihat sama saya punya SNK." Rombongan mereka nggak mau memperlihatkan SNK-nya. Di sana suami bilang kan, "Ya kalian bilang ini bermasalah dengan leasing, terus di antara kalian ada yang punya mobil ini." Ya, terus ada satu laki bilang, katanya, "Saya yang punya." "Ya mana SNK-nya?" Nggak mau ngeluarin SNK. Terus dia bilang, "SNK atas nama siapa?" Si laki-laki satu bilang, "Nama saya." "Nama kamu siapa?" Belum dijelaskan sama bapak itu yang punya siapa. Lama-kelamaan bapak itu bilang atas nama Junaidi. Terus suami bilang, "Lihat di SNK, mau disamakan nama tersebut." Ternyata namanya beda di SNK suami. Dia bilang lagi, katanya, "Benar Pak, mobil ini bermasalah." "Udah, saya nggak mau berdebat," kata sang suami. Masuklah kami ke dalam mobil tadi. Setelah masuk dalam mobil, mereka mengetuk kaca mobil suami. Terus suami di saat itu ya mulai emosi, apa sih mau mereka? Keluarlah suami dari mobil, diikuti oleh saya. Di sana cecep-cecep lah bersama suami, dorong-mendorong serta tarik-menarik sama suami. Bergeraklah suami bersama dia pun juga begitu. Suami agak kalap karena dia sendiri, terus dikerumuni oleh belasan orang tadi. Dari situ aku bilang sama suami, "Ya udah Pak, kita masuk aja ke mobil," bilang kayak gitu. "Udahlah, jangan diladenin." Masuk lagi ke mobil. Masuk ke mobil, niat mau keluar dari parkiran, mau mundur ke belakang. Di saat mau mundur ke belakang, ada satu mobil putih, kayak gitu, Sigra berwarna putih susu, melintang di belakang mobil kami. Yang jelas kami tidak bisa keluar. Di saat itu aku pun keluar, mau permisi sama si bapak yang punya mobil, agar bisa menggeserkan mobil, agar kami bisa keluar dari parkiran. Di saat saya mengetuk kaca mobil, bapaknya nggak mau keluar, terus nggak mau buka kaca. Datanglah suami saya bilang, "Maaf Pak, kami mau keluar parkiran, tolong Pak mobilnya digeser." Tetap saja
kaca dibuka sama sang bapak, tapi mobil tetap tidak bergeser di daerah situ. Aku bilang sama suami, coba dari depan Pak, kayaknya mobil di depan itu ada sopir, terus mesinnya juga nyala kayak gitu. Ibu Des, Saat mau memajukan mobil, Ibu Des sampai akhirnya ya, suami ibu ini mengeluarkan senjata hingga akhirnya terjadi peristiwa tersebut. Ini apa pemicunya, Bu? Apakah ada penyerangan duluan atau seperti apa? ya di saat itu segerombolan orang itu menuju suami saya semua kayak gitu. Di saat itu suami saya kalap awalnya tadi dari mobil tadi yang mau digeserkan tadi nggak mau geser, terus 2 orang menghadang mobil kami dari depan. Di saat itulah suami klakson mereka nggak mau lari, ditabrak sama sang suami, terus mereka mengejar mobil suami menabrak mobil itu, terus di saat itu kejar-kejaran suami turun dengan emosi tingginya menghampiri mereka. Mereka belasan orang itu kocar-kacir, nggak tahu kemana-mana. Terus ada satu di antara mereka melakukan perlawanan, suami juga kalap. Di saat itulah suami melakukan tindakan. Oke, Ibu Des, pada saat itu mengenai mobil ini memang punya suami dan milik Ibu atau milik orang lain, Bu? Untuk mobil sendiri? Kebenaran mobil memang milik kami, Mbak. Dan itu memang 2 tahun mati, tidak bayar pajak atau seperti apa, tidak bayar dengan leasingnya? Betul? Bukan tidak bayar leasingnya, Mbak. Itu semua surat menyurat ada, tapi memang belum diselesaikan, Mbak. Oke. Terus memang apakah sebelumnya juga sempat ada komunikasi terlebih dahulu, baik itu dari pihak penagih, sebelum pada akhirnya menurunkan belasan orang debt collector ke sekitar Bu Des? Nggak ada sama sekali, Mbak. Mereka datang dengan penyerangan secara tiba-tiba, Mbak. Itu yang membuat kami ketakutan, membuat kami cemas, dan semuanya ada semua itu, Mbak, pada kami. Oke, Ibu Des, kan dikatakan bahwa sudah 2 tahun mobil ini bermasalah, artinya tidak ada pembayaran kepada pihak leasing, begitu ya Bu ya? Selama 2 tahun ini tentunya tidak ada penagihan melalui telepon kah, atau bertemu dengan pihak leasing, atau bertemu dengan penagih lainnya sebelumnya? Tidak ada, Mbak. Tidak ada. Kami nggak merasanya ke sana, Mbak. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa mobil ini adalah milik dari Mbak Des dan juga keluarga, bukan milik orang lain? Benar, Mbak. Oke. Saat ini langkah yang sedang Ibu dan keluarga tempuh apa, Bu? Ya, kami sekarang sedang melakukan proses laporan di Polda Sumatera Selatan untuk sekarang ini, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Des Rumiarti atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Pokoknya penyelesaian terbaik untuk kasus ini. Terima kasih Bu, selamat siang.